Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, sahabat semua para pejuang NIP? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tips atau cara mudah untuk mengerjakan soal. Baik itu soal tes karakteristik pribadi atau TKP, kemudian tes kompetensi manajerial maupun tes kompetensi sosiokultural. Berikut ciri-ciri soal dan cara untuk memilih jawaban yang tepat. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan berikut ini. Ada beberapa jenis soal pada soal tes karakteristik kepribadian, tes kompetensi manajerial, dan tes sosiokultural. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis soal pelayanan publik. Ini ciri-cirinya biasanya terdapat unsur pelayanan publik. Kemudian bagaimana cara memilih jawabannya? Yaitu kita cari yang paling menguntungkan terhadap masyarakat. Kemudian dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita langsung bahas contoh soal pelayanan publik. Saat ini saya bekerja di bagian pelayanan. Saya ditempatkan di loket pengaduan di lantai 1. Suatu hari datang konsumen yang merupakan difabel, minta tolong untuk kepengurusan administrasi, sedangkan tempat loket berada di lantai 2. Sikap saya adalah A. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat penjaga loket waktunya yang lebih luang. B. Mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. C. Mengarahkan konsumen ke loket yang ada di lantai 2 karena itu sudah menjadi peraturan. D. Memberi saran seharusnya dia membawa saudara yang bisa membantu kebutuhannya untuk mengurusi administrasi tersebut. E. Mencari rekan kerja untuk menggantikan posisi saya. Kemudian membantu konsumen untuk mengurus administrasi ke loket di lantai 2. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mencari rekan kerja untuk menggantikan posisi saya. Kemudian membantu konsumen untuk mengurus administrasi ke loket di lantai 2. Ini menunjukkan sikap mendahulukan kepentingan masyarakat atau yang lebih menguntungkan masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis soal sosial budaya. Ciri-cirinya biasanya terdapat unsur kebijakan publik. Cara memilih jawabannya, kita cari yang paling mengarah ke bersih, jujur, tanpa korupsi. Berikut contoh soal sosial budaya. Anda akan ditugaskan ke daerah pelosok dengan adat dan budaya yang begitu kental, yang sama sekali bagi Anda baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut, kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut, kemudian menyesuaikan diri dengan adat budaya setempat. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dengan kemampuan diri. Jika melihat dari ciri-ciri soal tersebut, karena ini sudah menjadi kebijakan atasan atau sudah menjadi keputusan seorang atasan kita, maka pilihlah jawaban yang paling tepat yang mengarah kepada bersih, jujur, tanpa ada korupsi atau tanpa ada syarat-syarat tertentu. Artinya kita harus menghargai terhadap keputusan atasan. Maka pilihan yang paling tepat yaitu yang C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut, kemudian menyesuaikan diri dengan adat budaya setempat. Berikutnya yang ketiga yaitu jenis soal profesionalisme. Ciri-cirinya biasanya terdapat gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Cara pilihan jawaban,
yaitu pilihlah yang tetap fokus pada pekerjaan kita, apapun gangguannya. Langsung saja ke contoh soal profesionalisme. Ketika sedang menjadi panitia training of trainer di sebuah instansi pemerintah, tiba-tiba pacar Anda menelpon untuk meminta dijemput di gerbang tol kota. Padahal Anda harus menyiapkan acara untuk TOT esok hari dan masih banyak tugas lain yang harus disiapkan untuk kelancaran acara TOT besok. Yang akan Anda lakukan: A. Meminta rekan Anda untuk menyelesaikan tugas Anda dan Anda pergi menjemputnya. B. Tidak datang menjemput dan resiko diputuskan pacar Anda. C. Minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa menjemputnya. D. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. E. Memintanya kembali untuk mencoba memesan kendaraan jasa online. Pilihan yang paling tepat yaitu E. Memintanya kembali untuk mencoba memesan kendaraan jasa online. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap profesionalisme dalam pekerjaan, apapun itu bentuk gangguannya. Yang keempat yaitu jenis soal jejaring kerja atau kemitraan. Ciri-cirinya biasanya terdapat unsur kinerja, koreksi terhadap pekerjaan kita. Nah, cara memilih jawabannya, kita pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka terhadap semua orang, atau transparansi dan akuntabel. Berikut contoh soal jejaring kerja atau kemitraan. Di sebuah perusahaan, Anda menjadi ketua tim. Kemudian Anda diminta untuk memilih anggota tim untuk bekerja sama dengan Anda. Pertimbangan Anda dalam memilih anggota tim adalah A. Yang spesies saja, B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda, C. Pentingnya pendapat atasan, D. Yang mau bergabung, E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Pilihan yang paling tepat yaitu B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap supel dan terbuka terhadap orang lain. Artinya Anda akan siap menerima koreksi atau masukan dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan itu merupakan sikap transparansi dan akuntabel. Selanjutnya, yang kelima yaitu jenis soal integritas diri. Ciri-cirinya biasanya ada gangguan ke arah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau juga ada permasalahan dan lain sebagainya. Nah, cara memilih jawabannya, pilihlah ke arah yang bersih, jujur, adil, tanpa ada korupsi, dan juga dapat bertanggung jawab. Kita perhatikan contoh soal integritas diri. Anda dan beberapa rekan kerja satu tim Anda tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sehingga menyebabkan laporan tim Anda terlambat dikerjakan. Dan akhirnya salah satu rekan tim Anda yang bertugas menyampaikan laporan ke atasan dimarahi karena menyampaikan laporan tidak tepat waktu. Maka sikap Anda: A. Meminta maaf ke rekan Anda karena keterlambatan disebabkan oleh tim yang lain. B. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghiburnya. C. Mendengarkannya rekan Anda dimarahi oleh atasan, kemudian setelah itu memberikan semangat kepadanya. D. Mengakui kesalahan kepada atasan bahwa Anda juga turut berkontribusi terhadap masalah tersebut karena kalian adalah rekan kerja satu tim. E. Mengakui kesalahan kepada rekan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pilihan jawaban yang tepat yaitu D. Mengakui kesalahan kepada atasan bahwa Anda juga turut berkontribusi terhadap masalah tersebut karena kalian adalah rekan kerja satu tim. Dan ini menunjukkan bahwa Anda memiliki sikap yang jujur dan juga bertanggung jawab atas kesalahan tim Anda. 6. Jenis soal semangat berprestasi. Ciri-cirinya biasanya ada tantangan dalam pekerjaan atau hal baru yang bisa diraih. Nah, cara memilih jawabannya, pilihlah yang mencerminkan antusiasme,
suka terhadap tantangan, dan rajin belajar atau bekerja. Berikut contoh soal semangat berprestasi. Dalam agenda rapat evaluasi karyawan, saya menerima penghargaan dari kantor atas kinerja saya yang baik. Saya akan A. Memamerkan penghargaan yang saya terima kepada teman-teman kantor. B. Meningkatkan kinerja dan memotivasi teman-teman agar lebih giat lagi dalam bekerja. C. Bekerja seperti biasanya. D. Meningkatkan kinerja untuk menjawab penghargaan yang telah diterima. E. Meningkatkan kinerja supaya mendapat penghargaan lagi. Pilihan yang tepat yaitu D. Meningkatkan kinerja untuk menjawab penghargaan yang telah diterima. Ini membuktikan bahwa dengan semangat belajar dan bekerja, maka pantaslah mendapat penghargaan yang setimpal dengan hasil kerja kerasnya. Dan orang yang semangat belajar dan bekerja tidak akan puas dengan penghargaan atas prestasinya tersebut, melainkan dia akan membuktikannya dengan kinerja yang lebih baik lagi. Nomor 7, jenis soal kreativitas dan inovasi. Ciri-cirinya biasanya ada unsur baru dari pekerjaan. Cara pilih jawabannya yaitu pilihlah yang kreatif, inovatif, efektif, dan bebas berkreasi. Berikut ini contoh soal kreativitas dan inovasi. Saya suka bekerja keras, efektif, dan efisien karena menurut saya merupakan salah satu hal wujud implementasi menjadi pribadi yang bermanfaat. Selain itu, saya juga suka A. Pekerjaan yang rutin. B. Bekerja dengan standar yang tinggi. C. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. D. Pekerjaan yang menantang. E. Pekerjaan yang menumbuhkan inovasi baru. Pilihan yang paling tepat adalah E. Pekerjaan yang menumbuhkan inovasi baru. Ini membuktikan bahwa Anda memiliki kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan Anda. 8. Jenis soal orientasi pada pelayanan. Ciri-cirinya biasanya ada unsur pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan pihak luar. Cara memilih jawabannya, pilihlah untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan tim atau kelompok. Kemudian berusaha memberikan pelayanan yang terbaik secara optimal dan cepat. Contoh soal orientasi pada pelayanan. Anda bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Hari ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan terkait asuransi yang telah mereka gunakan. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan konsumen agar mereka tetap menggunakan jasa asuransi di perusahaan Anda. Maka yang akan Anda lakukan ketika ada pelanggan Anda yang menyampaikan keluhannya adalah A. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk ke Anda dengan seksama. B. Mencoba mengerti konsumen terhadap perusahaan. C. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. D. Meminta pelanggan untuk menyampaikan keluhannya tersebut. E. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Pilihan yang tepat adalah E. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Ini membuktikan bahwa Anda memiliki orientasi pada pelayanan. Artinya, seorang pelanggan adalah raja. Anda harus melayani dengan optimal dan cepat. Kemudian, keluhan tersebut dicatat dan dijadikan sebagai solusi. Maka, pelanggan Anda akan merasa dihargai. 9. Jenis soal orientasi pada orang lain. Ciri-cirinya, situasi dalam kelompok atau tim. Cara memilih jawabannya, pilihlah yang berorientasi pada orang lain di dalam kelompok atau tim, misalnya rekan kerja. Contoh soal orientasi pada orang lain. Seorang rekan kerja mengajak saya untuk pergi ke suatu tempat makan dan mentraktir saya untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih atas bantuan saya pada hari Minggu. Padahal saya harus menyelesaikan laporan yang dibutuhkan untuk hari Senin, maka saya akan A. Menolak dan mengusulkan hari lain untuk pergi makan bersama. B. Dengan berat hati menerima. C.
menerima namun hanya beberapa waktu saja, dan kemudian segera pulang untuk menyelesaikan pekerjaan. D. Menolak. E. Menerima dan meninggalkan pekerjaan. Contoh soal ini merupakan bahwa Anda akan dihadapkan dengan situasi yang mana Anda harus memilih antara pekerjaan dan teman atau rekan kerja. Di sisi lain Anda harus menyelesaikan laporan, juga Anda harus memenuhi ajakan teman Anda sebagai rekan kerja. Maka pilihan yang tepat yaitu C. Menerima namun hanya beberapa waktu saja, dan kemudian Anda segera pulang untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yang ke-10, jenis soal kemampuan beradaptasi. Ciri-cirinya, biasanya ada hal baru yang masuk, seperti atasan, sistem yang baru, rekan kerja baru, atau kita yang masuk ke dalam lingkungan yang baru. Cara memilih jawabannya, pilihlah yang mencerminkan sikap supel, adaptif, dan ingin mencoba hal yang sedang berlangsung. Contoh soal kemampuan beradaptasi. Anda baru saja dipindahkan ke kantor cabang yang ada di luar kota. Namun, di tempat Anda yang baru, semua karyawan sangat serius dalam bekerja. Mereka sangat jarang untuk bercanda ataupun bekerja dengan santai. Maka sikap Anda: A. Bekerja sebagai jati diri saya tanpa terpengaruh oleh orang lain. B. Mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. C. Mempertanyakan kondisi tersebut terhadap rekan baru Anda. D. Tetap bekerja seperti biasa Anda bekerja di tempat lama. E. Melakukan pembiasaan di tempat kerja Anda yang baru. Pilihan yang tepat yaitu E. Melakukan pembiasaan di tempat kerja Anda yang baru. Ini membuktikan Anda memiliki sikap yang supel, adaptif, dan terbuka, dan Anda mampu beradaptasi pada tempat kerja Anda yang baru. 11. Jenis soal kemampuan mengendalikan diri. Ciri-cirinya, biasanya ada tujuan seperti ujian, cobaan, tantangan, rugi, gagal, bangkrut, atau ditolak. Cara pilih jawaban yang tepat, pilihlah yang mencerminkan sabar dan menerima kenyataan. Berikut contoh soal kemampuan mengendalikan diri. Pada hari libur, Anda melakukan lari pagi di sekitar rumah Anda. Pada saat melewati jalan raya, Anda melihat warga yang membuang sampah sembarangan sehingga berserakan di pinggir jalan dan mengganggu pandangan pengguna jalan lainnya. Maka sikap Anda: A. Melewati dan membiarkan begitu saja karena bukan tanggung jawab Anda. B. Memberitahu orang yang berada di sekitar tersebut bahwa membuang sampah harus pada tempat yang sudah disediakan. C. Mengambil foto kemudian mengunggahnya di media sosial agar orang lain paham kondisi sekitar tempat pembuangan sampah. D. Menelpon pihak yang berwenang dengan tanggung jawab sampah tersebut. E. Segera membersihkan sampah tersebut tanpa pikir panjang agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Pilihan yang tepat yaitu E. Anda segera membersihkan sampah tersebut tanpa pikir panjang agar tidak mengganggu pengguna jalan lain. Ini membuktikan bahwa Anda mampu untuk mengendalikan diri dengan memiliki sikap sabar dan menerima kenyataan. 12. Jenis soal kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ciri-cirinya, ada sesuatu yang menghalangi pekerjaan kita, misalnya sakit, rapat, atau ada tugas lain. Cara memilih jawabannya, pilihlah yang mengerjakan tugas oleh diri sendiri dan juga harus selesai. Kita perhatikan contoh soal kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Atasan saya memberikan tugas yang berat yang tidak saya sukai. Maka sikap saya adalah: A. Merasa tertantang pada pekerjaan tersebut. B. Tetap menerima pekerjaan meskipun tidak disukai. C. Menolak untuk diberikan tugas seperti itu. D. Mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menerimanya. E. Menyerahkan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Pilihan yang paling tepat B. Tetap menerima pekerjaan meskipun tidak disukai. Ini membuktikan bahwa Anda mampu bekerja mandiri dan sampai tuntas. Ini merupakan suatu halangan bagi pekerjaan Anda, dan Anda harus selesaikan pekerjaan ini dengan diri sendiri dan sampai tuntas. Selanjutnya, 13. Jenis soal kemampuan bekerja berkelanjutan. Ciri-cirinya biasanya ada unsur diklat, pelatihan,
pendidikan, dan kursus. Cara pemilihan jawaban yang tepat, pilihlah keinginan belajar yang tinggi dan terus-menerus. Contoh soal kemampuan bekerja berkelanjutan. Anda merupakan salah satu kandidat karyawan yang akan mendapatkan promosi jabatan. Ketika proses seleksi, atasan Anda memberikan tugas kepada Anda dan kandidat lainnya untuk mengukur kemampuan yang dimiliki para kandidat. Namun, Anda merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut karena sebelumnya belum pernah mengerjakan tugas semacam itu. Maka, yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari referensi di Google dan jurnal online dan menerapkannya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. B. Membeli buku-buku penunjang di toko buku untuk memudahkan pemahaman terhadap tugas. C. Bekerja sama dengan kandidat lain untuk saling membantu. D. Membaca berbagai referensi untuk mendukung penyelesaian tugas tersebut. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menyelesaikan bagaimana cara mengerjakannya. Pilihan yang paling tepat adalah D. Membaca berbagai referensi untuk mendukung penyelesaian tugas tersebut. Ini membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan bekerja berkelanjutan dengan semangat belajar yang tinggi dan terus-menerus. 14. Jenis soal kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Ciri-cirinya biasanya ada tugas atau kegiatan kelompok. Cara pilihan jawaban, pilihlah yang lebih mengutamakan kerjasama dengan kelompok atau tim. Contoh soal kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Ketika tim saya sedang dalam proses mengerjakan pekerjaan kelompok, hal yang sering terjadi selama proses pengerjaan adalah saling mengharapkan ada yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. B. Pekerjaan akan selesai hanya jika ada yang memulai bekerja. C. Tidak semua orang mau mengerjakan tugas tersebut. D. Akhirnya saya juga yang harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. E. Semua teman dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas tersebut. Pilihan yang tepat yaitu E. Semua teman dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan tugas. Ini membuktikan bahwa Anda mampu untuk bekerja sama dengan kelompok. Berikutnya, 15. Jenis soal kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang. Ciri-cirinya biasanya terdapat unsur menggerakkan orang lain, dan biasanya kita posisi sebagai atasan atau pimpinan. Cara memilih jawabannya, pilihlah yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas, tegas, dan lugas. Contoh soal kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang. Anda adalah pimpinan divisi personalia di sebuah perusahaan. Ketika rapat evaluasi kinerja, karyawan Anda mendapatkan laporan bahwa sudah 3 bulan terakhir ini terdapat salah satu karyawan yang kinerjanya kurang baik, bahkan cenderung menghambat kinerja rekan satu timnya karena banyak pekerjaan yang tertunda. Ketua tim karyawan tersebut sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bisa bekerja dengan baik. B. Memberikan kesempatan terus sampai dia berubah performanya, meski akan menghambat kinerja perusahaan. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan membaik. D. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan mempunyai hak tersebut. E. Memberhentikannya dan memastikan bahwa semua keputusan saya terdokumentasi. Pilihan yang tepat yaitu E. Memberhentikannya dan memastikan bahwa semua keputusan saya terdokumentasi. Ini membuktikan bahwa Anda sebagai seorang pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengkoordinir orang dengan cara memberikan keputusan yang jelas, tegas, dan lugas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.